Persatuan Pelayanan Anak GKST Immanuel. Atau bisa juga disaksikan di Facebook BPA GKST Immanuel. Iya, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, kalian bisa beribadah bersama-sama dengan kakak-kakak pelayanan anak GKST Immanuel Bali. Facebook dan YouTube-nya jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya dan oke, sampai jumpa hari Rabu. Shalom. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak percaya kita semua pasti dalam perlindungan Tuhan. Ya, adik-adik di rumah, siapkan hati dan pikiranmu. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Agnes. Ya, adik-adik di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, Kakak Agnes mau mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang Tuhan berkati. Bapa dalam surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk beribadah. Kami siap menaikkan puji-pujian kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hari ini bajunya kita kelihatan bersinar terang. Iya, cerah dong. Seperti pagi hari ini harus semangat Kakak Cindy. Oh iya, pagi hari ini kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian matahari bersinar terang.
luar biasa. Iya pastinya dong Kakak Tisna harus luar biasa ya adik-adik ya. Tetap semangat kira-kira ya ini Ya, harus harus. ya. Iya. Tapi ngomong Kakak Tisna, kita di sini sedang apa ini muncul-muncul tiba-tiba ini? Ya, kita ini kan sebagai bintang tamu. Bintang tamu adik-adik, ada yang ingin kita berdua? Mudah-mudahan ada Pasti ya. lah, Iya, ada. kayak Kakak Dede sama Kakak Tisna ini rindu sama adik-adik yang di rumah ya. Nah, Kakak Tisna, kita sudah dandan cantik-cantik begini sebagai apa Kakak Tisna? Nah, kita Kakak Dede dan Kakak Tisna sebagai pegawai bank. Ya, sebagai pegawai bank adik-adik di rumah. Kayaknya di rumah juga mama papanya ada yang kerja di bank. Oh iya pasti, pasti ada orang tuanya, mamanya, papanya atau tantenya, omnya yang kerja di bank. Di bank itu kira-kira buat apa Kakak Dede ya? Nah, itu dia. Adik-adik di rumah tahu tidak apa kerjanya atau bikin apa kita datang ke bank? Nah, adik-adik yang di rumah, di bank itu kita datang untuk Menabung. Iya, untuk menabung Kakak Tisna. Kalau ada uang jajan yang lebih, kita simpan di bank. Nanti pegawai banknya yang membantu adik-adik untuk menyimpan uang adik-adik ya. Tapi Kakak Tisna, di sini kita ini bukan seperti biasanya. Kita ini pegawai bank yang spesial. Tunggu dulu Kakak Dede. Itu kan kalau ke bank biasanya kan orang tua. Jadi bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil? Nah itulah yang dipikirkan bagaimana ya ceritanya itu Kalau yang untuk adik-adik yang di rumah biasanya tidak perlu ke bank, apa yang dilakukan untuk menabung? Kakak Dede kan kalau anak-anak itu tidak perlu ke bank. Jadi mereka diajarkan untuk menabung di dalam celengan. Siapa yang di rumah itu punya celengan kayak begini tidak Oh pasti anak-anak punya semua. Kakak Kakak Dede punya. Ada yang kelinci-kelinci ayam-ayam. Iya, saya juga Ada warna punya. pink. Ini saya punya sini. Adik-adik yang di rumah ada kira-kira Pasti ada. Jadi supaya mereka tidak ke bank, mereka harus isi uangnya di dalam celengan. Iya, adik-adik yang di rumah tidak perlu lagi ke Bank. tidak perlu lagi repot-repot ke bank. Sudah, kalau ada uang jajan sisa-sisa dari mama, diisi sudah di celengan ya, tidak perlu ke bank. Nah, adik-adik yang di rumah, di sini Kakak Dede dan Kakak Tisna mau kasih tahu sama adik-adik bukan hanya tabung uang. Ya apa lagi itu Kakak Dede yang mau ditabung? Selain kita menabung uang, kita harus punya tabungan kasih. Oke, tabungan kasih. Seperti apa itu tabungan kasih itu Kakak Dede? Banyak Kakak Tisna ya, banyak sekali ya, banyak contoh. Dan tabungan kasih ini kita harus simpan di bank Istimewa. istimewa, bank iman kita semua ya. Adik-adik di rumah punya iman tidak? Pasti Oh, punya. harus punya iman. Ya. Iya, iya. Adik-adik yang di rumah, Dede sama Kakak Tisna mau mencontohkan bank tabungan Kasih istimewa. istimewa sekali. Contoh ya adik-adik. Ya dari kecil deh. Iya. Kita itu harus menabung. Nah, itu Jadi dia yang selain penting. menabung uang, kita juga harus menabung kasih. Iya, Contohnya saya mau menabung tidak membenci sesama. Sekarang saya mau simpan di dalam Celengan. celengan. Iya, masuk ya. Lanjut lagi. Saling menghormati. Siapapun itu, adik-adik di rumah beserta Kakak Dede harus menghormati yang lebih tua. Ya. Kita Kakak Dede sama Kakak Tisna harus Saling menghormati sesama. Iya, itu juga. Ya, kita masukkan lagi. Menabung lagi. Kita menabung lagi adik-adik. Lihat ya, Kakak Dede masukkan. Iya. Yes. Lanjut. Kita juga mau menabung tidak
menyakiti sesama. Jangan suka menyakiti sesama kakak Dede. Disimpan lagi. Oke, lanjut lagi. Kakak Dede mau mendoakan teman yang sakit. Nah, siapa di sini yang sering doakan kalau ada temannya atau mama papanya yang sedang sakit? Pasti anak-anak. Bagus ya. Tuanya Kita tabung lagi. Di tabungan celengan kasih istimewa. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Di sini peduli dengan orang lain. Nah, itu Kita dia. harus menolong orang. Kalau ada mereka yang susah kakak Dede, kita harus tolong. Iya, karena masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang harus kita tabung, Kakak Isna. Ya, jadi semuanya ini perbuatan kita langsung simpan ke celengan kasih istimewa. Celengan kasih istimewa. Oh, kakak Dede terlalu banyak ini kebaikan yang Ya, harus lah itu. Nah, masukkan. Iya, dimasukkan. Oke, dimasukkan. Iya, selesai. Dan apa maksudnya ini? Kalau sudah menabung, pasti hasilnya banyak. Baik. Banyak kebaikan yang kita tabung kan, Kakak Iya, Isna? sama seperti Iya. simpan akhirnya jadi Banyak. banyak. Bisa pakai beli mainan kalau Ya, uang ya. uang. Nah, tapi kalau kasih Itu untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. nah, dari hasil menabung tadi kita akan menghasilkan dalam 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-7. Kakak Dede singkat ya. Oke. Karena ada upah bagi usahamu. Iya. Karena ada upah di balik usaha kita sudah menabung. Iya. Di balik kita sudah menabung tadi berperilaku baik, suka menolong Orang sesama pasti kita mendapatkan upah. ya adik-adik di rumah. Nah, tadi kita sudah lihat ya, yang kasih tabungan kasih yang istimewa adik-adik. Oke. Dan di balik itu semua, kenapa kita harus menabung kasih? Untuk mendapatkan upah. Iya, upah yang istimewa karena Kristus, Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberikan kita apa? Nyawanya Iya, kasihnya untuk dia rela disalib, Iya, untuk adik-adik juga. mati untuk kita semua. Itu dia adik-adik ya. Jadi selain kita menabung uang yang banyak, kita harus lebih banyak lagi menabung kasih ya, supaya bank iman kita ya, supaya iman kita lebih bertumbuh lagi ya. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Iya, bukan cuma kakak Tina yang dikasih, Iya, semua. kakak Dede juga, adik-adik yang di rumah. Oke, nah sebelum kita tutup, kita janjian lagi. Ayo bangun berdiri lagi. Tadi sudah duduk ya? Iya. Oh iya. Oke, ayo berdiri lagi. Ya siap ya, siap semua. Kak Oke, Tina siap. siap. Jangan dilupa-lupa lagi. Ya. Oke, 1, 2, 3. Rajin, pangkal, pandai, hemat, pangkal, kaya. Siapa yang mau kaya? Kan kakak Dede, ulangi lagi. Ulang lagi ya, sebelum Ulang kita lagi. kaya ini. Ayo ulang. Ayo, 1, 2, 3. Rajin, pangkal, pandai, hemat, pangkal, kaya. Iya. Oke, sekian dulu dari kita. Pegawai Bank Pegawai Bank Istimewa. Shalom. Adik-adik di rumah, siapkan persembahanmu, berikan yang terbaik
suatu pujian yang mengatakan, "Kamulah garam dunia." Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa pemberitaan firman yang akan dipimpin oleh Kak Agnes, dan firman Tuhan kita pada hari ini akan dipimpin oleh Kak Dewi. Satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Dewi. Mari Tuhan, Engkau berkati kami anak-anak yang akan mendengarkan. Tuhan juga akan memberkati Kakak Dewi yang akan menyampaikan berita firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu itu boleh menjadi milik kami, dan selanjutnya dapat kami laksanakan, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik di rumah. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Dewi di sini, dan adik-adik yang sudah bisa membaca, membuka firman Tuhan pada kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Nah, adik-adik yang belum bisa membaca didampingi oleh orang tua atau kakak-kakak yang ada di rumah. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kasih karunia. Ya. Jadi kasih karunia itu semuanya terdapat di dalam Alkitab. Kasih karunia, ada yang tahu apa kasih karunia itu? Nah, kasih karunia itu bisa juga disebut anugerah. Kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita, buat ciptaannya cuma-cuma atau gratis, ya. Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita umatnya setiap hari, yaitu kesehatan, kepintaran. Tuhan juga memberikan hari yang indah yang boleh kita rasakan pada pagi hari ini. Adik-adik yang tahu, ada yang tahu di rumah anugerah terbesar apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Ya, kasih karunia atau anugerah. Nah, anugerah yang terbesar Tuhan berikan bagi kehidupan kita, kehidupan Kakak Dewi, kehidupan orang tua, bahkan kita semua. Ada yang tahu? Nah, anugerah terbesar yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita yaitu pengampunan dosa. Ya. Tuhan mengampuni segala kesalahan kita, segala pelanggaran kita dengan cara apa? Yaitu Dia rela mati di kayu salib. Dia disalibkan oleh karena apa? Oleh karena dosa dan pelanggaran kita yang kita buat dalam kehidupan kita. Ya, harusnya kita yang menanggung segala dosa kita, tetapi oleh karena kasih karunia, oleh anugerah Tuhan, Tuhan mau menggantikan kita menderita di kayu salib. Lalu apa balasan kita kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita? Ya,
bisa jawab? Apa yang kita mau berikan kepada Allah kita yang sungguh luar biasa? Itu ketaatan. Kita tetap taat kepada Dia, kita tetap percaya kepada Dia, kita rajin berdoa, membaca firman Tuhan, tidak melakukan kejahatan. Itu adalah balasan bagi kebaikan Tuhan atau anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menyayangi teman, kita menyayangi orang tua, dengar-dengaran di sekolah, itu adalah balasan kita kepada Tuhan yang sudah mau memberikan anugerah atau kasih karunia kepada kita. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini, diberkati kita semua. Shalom. Nah, sebelum kita masuk dalam ayat hafalan, kita menyanyikan dulu lagu Yesus sayang padaku. Ada yang tahu? Ya, kita bersama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita untuk minggu ini yang terdapat dalam kitab Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-26. Dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-26 ini menjadi ayat hafalan kita yang berbunyi, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita ulangi ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita akan berdoa syafaat, ada pokok-pokok doa syafaat yang akan didukung dalam doa sebentar. Yang pertama, untuk adik-adik sekolah minggu yang berhari ulang tahun, sakit di rumah dan sakit di rumah sakit. Kedua, untuk kakak sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Yang ketiga, berdoa untuk orang tua, adik-adik sekolah minggu dalam pekerjaan dan yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Yang keempat, berdoa untuk program kerja sekolah minggu Immanuel Palu. Dan yang kelima, berdoa untuk persembahan anak-anak sekolah minggu. Dan yang keenam, berdoa bagi semua pendeta dan PHMJ Immanuel biar selalu diberi kesehatan dan kesatuan hati dalam pelayanan. Ya, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Semua dalam sikap doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa buat anak-anak Persekutuan Anak Immanuel Palu yang sudah mengikuti ibadah secara online di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak ini, memberikan kesehatan tubuh, memberikan hikmat kepintaran, sehingga dalam mereka menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada mereka, mereka boleh melaluinya dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa
untuk anak-anak kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Mari Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami, anak Yovandri, Asera, Delano Mira, Clara Cantika, Iputu Bagus Kevin, dan anak Queen Abigail. Bapa dalam surga, kami tahu Tuhan, ketambahan usia ini bukan karena kekuatan orang tua dan kekuatan anak-anak ini sendiri, namun ini semua boleh terjadi karena Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, mari Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang ada dalam kelemahan tubuh, yang mungkin dirawat di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau memberkati pengobatan yang mereka terima pada saat ini. Engkau memberkati makanan, minuman, serta obat dan perawatan yang mereka terima, sehingga kesehatan tubuh boleh menjadi milik mereka. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk orang tua dari anak-anak ini. Mari Tuhan Engkau terus memberkati pekerjaan, memberikan kesehatan tubuh kepada mama dan papa, serta terus memberikan hikmat dalam mendidik membesarkan anak-anak ini Tuhan. Terutama orang tua ini mau mendampingi anak-anak mengikuti ibadah online yang kami lakukan setiap hari Minggu. Ini doa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan anak Jemaat Immanuel Palu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati kakak-kakak pelayan anak, memberikan kesehatan, kesatuan hati di dalam melaksanakan pelayanan ini. Kiranya semua bisa berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati program kerja dari kakak-kakak pelayan anak untuk tahun 2021. Tuhan terus memberkati program-program yang sudah direncanakan agar supaya semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Engkau terus berikan hikmat Bapa. Engkau memberkati segala upaya yang dilakukan, terutama upaya untuk memutus mata rantai dari COVID-19. Engkau berkati apa yang mereka lakukan. Engkau juga akan memberikan kami hikmat. Kami sebagai masyarakat boleh menjalankan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga sudah memberikan ucapan syukur kami. Mari Tuhan Engkau berkati persembahan kami agar dapat digunakan untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah Jemaat Immanuel Palu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para pendeta yang ada di Jemaat Immanuel Palu. Kiranya kesehatan, kesatuan hati Tuhan terus beri bagi para pendeta agar dalam melayani Tuhan semua dilakukan dengan penuh sukacita. Ini doa kami Tuhan. Sekali lagi kami membawa keberadaan kehidupan kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik atas kesetiaannya mengikuti ibadah online. Kiranya ibadah kita hari ini kita semua diberkati Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus melindungi kita. Dan sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.